Konflik rumah tangga Sule dan Natalie Holster kian hari kian memanas. Bagaimana tidak, setelah Natalie resmi melayangkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Cikarang pada 5 Juli lalu, kini curhatan Sule yang tadinya bungkam pun terkuak hingga ia pun menangis di depan sahabatnya Diki Chandra. Lantas benarkah Sule mengaku tidak ingin bercerai hingga ingin didampingi Natalie hingga tua nanti? Namun bagaimana dengan pengakuan Natalie bahwa Sule justru meminta Natalie untuk menghubungi kuasa hukumnya sebelum Natalie keluar dari rumah Tambun, Bekasi? Benarkah pula permasalahan Natalie dan Putri ternyata jauh sebelum adanya podcast Maya Estianti, yaitu saat mereka pulang dari liburan di Singapura? Tak hanya itu, mengingat Natalie kini berjuang seorang diri usai pergi dari rumah, di mana sibuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sang anak baby Azam. Kabar Sule yang tidak menafkahi Natalie pun juga sempat mencuat di publik. Namun hal itu ditepis oleh Sule. Bahkan Sule pun mempunyai bukti transfernya. Lantas benarkah Sule berjanji akan tetap menafkahi sang anak baby Azam sebesar 25 juta per bulan? Dan bagaimana pula Astrid Kuya yang merupakan tante Natalie mengungkapkan kondisi Natalie pasca gugat cerai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saat banyak keluarga berkumpul untuk merayakan Hari Raya Lebaran Idul Adha, rumah tangga Natalie Holster dan komedian Anti Sutisna alias Sule hingga kini nampaknya masih belum menemui titik terang. Pasca kepergian dirinya dari rumah sang suami, Natalie justru mengambil langkah yang mengejutkan, yakni menggugat cerai Sule ke Pengadilan Agama Cikarang. Bahkan, sidang perdana perceraian mereka pun akan segera digelar, di mana dijadwalkan pada 20 Juli 2022 mendatang. Dan setelah selama ini dianggap tidak muncul untuk memberikan klarifikasi, Sule diam-diam ternyata mencurahkan perasaannya, bahkan sampai menangis kepada sahabatnya Diki Chandra. Bahkan saat Sule menceritakan permasalahan rumah tangganya, menurut pengakuan Diki, ia tampak begitu terpukul hingga menitikkan air mata ketika mengungkapkan dirinya yang tidak ingin bercerai lantaran nantinya Sule ingin Natalie yang mendampinginya sampai tua. Meski begitu, seolah lain cerita dengan yang diungkapkan Sule di depan Diki Chandra saat Natalie curhat bersama Uya Kuya. Natalie justru mengungkap fakta lainnya, di mana sebelum Natalie keluar dari rumahnya, Sule meminta Natalie untuk menghubungi lawyernya apabila Natalie sudah mengurus semuanya. Sampai mau nangis, sempat saya tahan. Kenapa? Karena saya nggak mau, ini lagi males gitulah gitu saya, dan memang jarang soalnya nangis kan. Jadi kalau ulah nangis, jadi saya nggak menyikapi dia dengan supaya lebih sedih lagi. Bingung antara keinginan ego dirinya dan kesadaran bahwa dia tidak bisa melepaskan begitu aja buah hatinya yang adalah darah dagingnya. Egonya apa? Sule berpikir tadi, satu, ntar masa tua gua sama siapa? Padahal sama Natalie itu kan. Kedua, emang bakal dapet cewek yang kayak Natalie, yang cantik, muda, ini gini gitu. Berat, tapi di sisi lain juga Sule nggak, tapi di sisi lain Sule juga tidak bisa memaksakan apabila memang pihak Natalie sudah tidak sanggup. Bagaimana orang yang minta pisah Natalie, ya udah. Sule udah nggak bisa lagi, itu bikin dia nangis. Harapan dia itu Natalie, gitu loh. Dia menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu, masalah Lina segala macam, maka dia sangat
terpukul dengan kondisi ini, tapi ada hal yang sulit ceritakan. Walaupun diceritakan ke saya, tapi saya juga tidak berani menceritakan hal-hal tertentu yang antara konflik mereka yang sifatnya terlalu pribadi dan sebetulnya biasa aja, tapi bagi sebagian orang mungkin jadi berat. Sebelum aku keluar udah tahu. Oke. Bahkan Akang bilang nanti kalau kamu udah ngurusin semuanya, langsung aja ke lawyer aku. Kalau saya kasar dan yang lain-lain harusnya tanya sama dia yang merasakan gitu. Selama ini sih saya nggak apa ya. Kalau sama kalau dalam rumah tangga mah yang terpenting nggak selingkuh, ya kan? Tidak KDRT, terus tidak akan meninggalkan. Tapi kalau ditinggalkan ya terus mau gimana? Sempat menghebohkan publik karena saling sindir dengan Putri Delina di sosial media. Akar permasalahan di keluarga Sule kabarnya bukan akibat podcast Putri Delina dengan Maya Estianti. Tapi, Natalie sendiri mengaku bahwa keretakan rumah tangganya dimulai justru pasca berlibur bersama anak-anak Sule ke Singapura. Meski begitu, Natalie dan Putri Delina rupanya sudah berbaikan, bahkan keduanya pun saling meminta maaf. Maksudnya udah sejak lama apa baru-baru kemarin? Pulang dari Singapura. Oke. Belum lama. Nggak mungkin kalau nggak ada kejadian seperti ini, maksudnya kayak Natalie sudah mengugat Kang Sule, itu kan nggak ada ceritanya, nggak mungkin nggak ada tiba-tiba belum gitu kan. Pasti, tapi saya nggak tahu dan saya tidak berhak untuk menceritakan semuanya. Saya nggak berhak, karena yang berhak untuk menceritakan nanti adalah Natalie sendiri atau dari keluarga suaminya. Jadi kalau saya terus terang sebagai tante, saya nggak mau ikut campur apapun, cuman saya selalu bilang saya support. Memang dari sebelum podcast juga udah saling minta maaf kok gitu. Jadi maaf ya kalau menyinggung perasaan Bunda dan lain-lain. Ya udah, sama-sama minta maaf, Bundanya juga minta maaf. Pokoknya Bunda ini masih banyak belajar lah. Sampai akhirnya datang itu awalnya masalah Putri. Cenah ya masalah Putri, nah jadi begini, kenapa? Gini gitu. Tapi itu udah minta maaf itu segala macam. Tapi netizen begini. Udah sabar aja Le gitu kan, nanti kebenaran akan terkuak. Tapi Putri sama Natalie udah beres, udah kok nih. Lihatin catatannya, ternyata Putri sama Natalie udah baikan. Natalie udah bagus lah, jawaban Natalie bagus. Permintaan maaf Putri juga dewasa. Nah, sampai akhirnya terjadilah gugatan. Jadi kesepakatan itu intinya terjadi sebelum kejadian Putri sebenarnya sudah ada, karena dan tidak dalam kondisi emosi, dua-duanya saling memahami kekurangan masing-masing lain. Itu mungkin pernah dengar kalian yang jalan-jalan ke Singapura ya? Pulang ke Singapura. Curhat pada Diki Chandra, Sule pun sampai menangis atas permasalahan rumah tangganya. Dituding tidak menafkahi anak, seperti apa Sule menampik dan tunjukkan bukti transfer. Benarkah kesepakatan telah tercapai dengan Natalie, yakni memberi nafkah sebesar 25 juta untuk baby Azam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Pemirsa Intens Investigasi, terkait dengan gugatan cerainya yang telah dilayangkan pada Sule, sempat tersiar kabar jika Sule sudah tidak menafkahi sang anak. Namun, Diki Chandra sebagai sahabat Sule pun menepisnya. Menurutnya, Sule tetap membiayai sang anak, bahkan ada bukti transfernya. Natalie sendiri mengaku bahwa komedian kondang itu sebelumnya sudah membuat kesepakatan terkait masa depan anak bungsunya baby Azam.
Sule telah berjanji akan mengirimkan uang nafkah senilai 25 juta rupiah per bulannya untuk Natalie dalam merawat buah hatinya, Baby Azza. Sebenarnya itu bercandanya Natalie aja, jawaban asalnya, karena Natalie juga tahu gitu kan, ya Sule tetap membiayai lah. Artinya kalau mau, Sule kan bisa liatin bukti transfer per bulan untuk belanja bulanan, untuk biaya anak kan ada itu. Saya juga sempat tegur itu, enggak, itu bercanda nih. Oh iya bener. Oh itu sudah jadi kewajiban, saya udah bilang itu kewajiban lu sampai ini udah. Tetap saya bilang itu kewajiban dia. Natalie nggak perlu minta, udah wajib Sule membiayai. Natalie nggak perlu bikin surat permintaan hak asuh anak, enggak, Sule pasti akan bayar. Karena itu dari kewajiban, kita keluarga udah tekankan, ya itu anak lu, tanggung jawab lu harus gitu. Saya sampaikan itu sudah begitu, apapun yang terjadi sekemampuan. Iya, sudah ada perjanjian untuk sama-sama saling kita bikin perjanjian kalau sama-sama saling menjaga azam. Perjanjian seperti apa? Ya sama-sama merawat dan mendidik azam. Berikut bulanan yang dia kasih untuk azam. Sudah ya, dia yang kasih nominal bulanannya untuk azam 25 juta per bulan. Saya hanya sebagai imam hanya mencoba untuk berikhtiar, usaha. Dari awal juga kan seperti itu. Itulah pernyataan Sule, di mana untuk kedepannya dirinya hanya bisa pasrah dan berikhtiar, mengingat konflik dirinya dengan Natalie hingga kini justru belum ada titik temu. Bahkan atas kebimbangannya tersebut, Sule pun juga dituding tidak bisa menjadi penengah atas konflik Putri Delina dan Natalie yang merebak di media sosial. Sampai-sampai ucapannya dalam sebuah podcast lawas bahwa istri adalah titipan kembali viral di jagat maya. Hingga tak sedikit pula yang akhirnya membandingkannya dengan jawaban Ridwan Kamil saat diberi pertanyaan serupa, apakah memilih antara istri atau anaknya. Tak hanya dibandingkan dengan pernyataan Ridwan Kamil, sikap Sule itu pun juga dibanding-bandingkan dengan sosok Anang Hermansyah, di mana sosok ayah yang mampu menjadi penengah dan mediator saat istri dan anaknya kala tengah berselisih paham. Lantas benarkah selama ini Sule sebenarnya sudah berusaha untuk meredam permasalahan yang ada hingga ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Natalie? Ya itulah yang membuat Sule akhirnya ya bukannya pasrah menyerah tanpa perjuangan. Kan kemarin Sule dibilang bahwa tidak ada itikat baik untuk menyatukan. Apaan orang dia mau bawel ke saya, nelfon berapa kali, datang segala macam. Ini gimana? Dia berusaha, cuma kumaha caranya kan bingung. Di sisi ini anak, di sisi ini dia nggak bisa berpihak. Walaupun dia sudah terucap ke saya bahwa saya nanti tua akan ditinggalkan oleh Putri, sama suaminya Putri, Kiki sama istrinya. Saya sama siapa? Kecuali Natalie. Tapi dia tidak ingin kan harus berpisah dengan semuanya. Karena Natalie adalah wanita yang ingin dia jadikan sebagai orang yang menemani dia sampai tua, sementara anak-anak adalah orang yang tidak boleh lepas dari diri karena tetap ada dalam dagingnya. Tapi usaha Sule tidak disampaikan memang ke media. Dia nggak berani ngomong di story, karena memang saya menyuruh, kalau ada masalah di rumah selesaikan di rumah, terserah mau di kamar, mau di dapur, mau di WC, mau bau beres dulu di imam, ulah keluar, gitu bahasa saya sampai bercanda ya. Karena ketika kita keluar rumah bisa ketemu sama dalam tanda kutip orang yang tidak bertanggung jawab, membisikkan sesuatu, menyuruh ke arah yang lain, malah jadi kacau. Natalie berhasil merubah karakter Sule menjadi lebih baik. Dari yang Sule tadinya cukup nyebelin, berubah banyak, bukan karena saya melihat, tapi saya banyak mendengar dari teman-teman, Sule jadi begini, ada perubahan. Jadi saya sebagai teman baik Sule sangat bersyukur Sule bisa bertemu dengan Natalie sebetulnya, gitu ya. Ada banyak perubahan. Jadi sebetulnya kedua-duanya sama-sama sedang berusaha memperbaiki diri dalam perjalanan itu. Makanya saya waktu itu sangat berharap, ayo terus berusaha untuk bisa satu. Karena Natalie dengan masa lalunya, Sule dengan masa lalunya, ini sama-sama ingin berusaha hijrah untuk menjadi lebih baik lagi di tengah usianya yang sudah semakin tidak muda lagi.
Dan itikat baik ini saya lihat sudah banyak perubahan. Natali sudah berbeda dengan Natali yang dulu. Sule pun sudah banyak berubah dibandingkan Sule yang dulu. Cuman adapun masalah tiba-tiba tidak connect di satu sisi ini yang memang sangat disayangkan. Ya saya sedih juga sih, maksudnya kenapa mesti jadi seperti ini. Cuma ya mungkin sudah jalannya seperti ini, gitu ya. Rumah tangga di ujung tanduk, ternyata Sule pun tetap menafkahi baby Azam. Lantas, seperti apa pula Astrid Kuya yang merupakan tante Natali mengungkap kondisi Natali pasca gugat cerai? Pemirsa Intens investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Keharmonisan yang tadinya tercermin penuh kehangatan dalam keluarga Sule, kini seolah runtuh. Ternyata, di dalam kebersamaan itu ada kerikil tajam di antara mereka yang selama ini tidak diketahui publik. Melihat konflik sang keponakan yang kini menjadi sorotan tajam warganet, seperti apa Astrid Kuya yang mengaku kaget hingga mengungkap kondisi Natali pasca gugat cerai Sule. Tapi kaget juga dia mengambil sebuah keputusan, kan memang sudah ada kabarnya kan kalau dia menggugat cerai. Itu kita jujur kaget karena benar-benar nggak tahu sama sekali gitu loh. Karena kan memang dia itu benar-benar nggak pernah open ya, orangnya nggak pernah open, cerita apapun nggak pernah. Pokoknya keputusan dia, tapi kan gini loh, saya yang namanya keluarga sama oma segala macem itu kita cuma bisa bilang yang menjalankan kehidupan kan dia. Jadi semua keputusan ya semua tergantung dia. Jadi kita sebagai keluarga cuma bisa support aja. Kayak aku, Oma Gina, Oma pokoknya semua cuma bisa support yang terbaik gitu. Jadi apapun yang dia lakukan atau kayak gimana pasti harus, apa yang dia lakukan harus ingat ada Azam, ada adik-adik semuanya. Pokoknya tenang aja gitu. Kalau buat aku Natali itu orangnya tulus. Natali itu orangnya sangat tulus, sangat baik. Ketika dia memutuskan untuk berumah tangga pun saya yakin sebenarnya dia harusnya siap. Dia tulus kok. Dia sayang, dia mencintai keluarga Kang Sule, dia mencintai Kang Sule. Saya yakin itu tulus banget. Jadi kalau memang kejadian kayak gini saya juga nggak tahu. Maksudnya saya malah berharap banget. Jujur nih saya nih terutama berharap mereka baik-baik aja. Karena kan juga Natali bisa jadi mualaf, bisa pakai hijab, bisa menjadi mualaf lah, itu yang alhamdulillah banget. Walaupun kan kadang saya kan juga mualaf ngelihat Natali, ngelihat saya aja masih belum ada kepikiran untuk, maksudnya saya belum bisa membuka hati Natali sebagai tantenya. Tapi alhamdulillah waktu ketemu Kang Sule, mereka menikah, alhamdulillah Natali jadi mualaf. Sementara Sule seolah menepi, Natali sendiri kini justru sering terlihat disibukkan dengan segala kegiatannya di dunia hiburan. Ya, tak hanya diundang ke beberapa stasiun televisi, Natali pun seringkali mengisi acara dalam podcast para selebriti hingga menghadiri berbagai acara. Seperti peresmian bisnis kuliner Ruben Onsu, hingga yang terbaru datang di ulang tahun Aurel Hermansyah yang ke-24 tahun. Natali, udah makan apa Natali? Natali, Aku baru mau makan ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya ampun digangguin. Happy birthday. Happy Kita nggak birthday. bawa. Lupa.
makasih banyak. Amin. Happy birthday. Makasih lo Mama Gigi lo. Kak Natali makasih lo. Amin. Ya Allah, senang sekali. Udah tua katanya. Emang udah tua sih? Umurnya berapa sih emang? Pas mereka bersatu itu saya selalu berdoa, ya Allah mereka bahagia, bahagiakan mereka. Insya Allah mereka sampai til jannah. Itu yang selalu saya bilang. Kadang suka WhatsApp Natali, gimana Neng, pokoknya bahagia ya Neng, insya Allah. Tapi kan kita nggak tahu kehidupan keluarga mereka, itu aja sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.